Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Yang saya hormati Pak penguji kita, Pak Andi Bakti. Yang saya hormati Ibu Mentor, Ibu Rahmawati Karanja. Kemudian yang saya hormati Ibu Latifa, Ibu Nopi dari BPSDN Provinsi dan Parigi Mauteng, dan tentunya yang saya banggakan Ibu Nopi ya, Nopi Ninyoman ya, Ninyoman Novita atau biasa dipanggil Nopi. Oke, saya ingatkan kembali Anda nyedurkan waktu 10 menit saja ya, karena itu sampaikan kegiatan Anda di bab 3. Ini bagaimana Anda mengaktualisasikan nilai-nilai di bab 3 itu ya, dari kegiatan dan tahapan kegiatan 1, tahapan 1 dan seterusnya. Kemudian sampaikan juga bab 4-nya, yakni kesimpulan dan juga RTL, rencana kegiatan, rencana tindak lanjut. Nah, silakan kalau sudah siap. Izin share screen, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu. Yang terhormat, Bapak Andi Bakti Gunawan, SSDP, selaku penguji seminar aktualisasi saya, Bapak Ali Usman, SEMM, selaku coach, Ibu Rahmawati Karanja, SKPNARS, selaku mentor, dan Ibu Elvita Sumarau, SSDP, selaku host pada siang hari ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan seminar laporan aktualisasi saya dengan judul Optimalisasi Penerapan 6 Langkah Cuci Tangan oleh Keluarga Pasien di Ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Parigi. Ini sedikit isu yang saya angkat kemarin, belum optimalnya penerapan 6 langkah cuci tangan oleh keluarga pasien di ruang ICU RSUD Anuntaloko Parigi. Gagasan pemecahan isunya, optimalisasi penerapan 6 langkah cuci tangan oleh keluarga pasien di ruang ICU RSUD Anuntaloko Parigi. Kegiatan aktualisasi saya ada 5 kegiatan. Yang pertama, membuat leaflet tentang 6 langkah cuci tangan. Kegiatan ini saya laksanakan pada tanggal 19 sampai 24 Juni 2021. Kegiatan kedua saya membuat kuesioner sebagai alat tolak ukur pemahaman keluarga pasien pada saat sebelum dan sesudah dilakukan edukasi. Kegiatan ini saya laksanakan pada tanggal 28 Juni sampai 2 Juli 2021. Yang ketiga, melakukan edukasi dan demonstrasi 6 langkah cuci tangan kepada pengunjung atau penjaga pasien. Kegiatan ini saya laksanakan pada tanggal 3 sampai 12 Juli 2021. Ya, kegiatan keempat, membuat standing banner tentang pemberdayaan keluarga pasien untuk mengingatkan petugas medis dalam melakukan cuci tangan. Kegiatan ini saya lakukan pada tanggal 8 sampai 10 Juli. Yang terakhir, membuat reminder cuci tangan di setiap wastafel di ruang ICU dan mengevaluasi kegiatan. Kegiatan yang terakhir saya lakukan tanggal 13 sampai 19 Juli. Ini kegiatan pertama saya, membuat leaflet tentang 6 langkah mencuci tangan. Yang pertama, tahapan kegiatannya, melakukan konsultasi dengan mentor, kepala ruangan, PPI, dan PKRS tentang pembuatan leaflet. Nilai-nilai dasar ASN-nya yaitu yang pertama akuntabilitas. Di akuntabilitas ada nilai transparan, kejelasan target, partisipatif. Kemudian ada nilai nasionalisme atau ketuhanan dan kerakyatan. Yang ketiga etika publik, saya menerapkan nilai sopan, bersikap hormat, dan jujur. Yang keempat ada komitmen mutu, di sini saya menerapkan nilai efektif dan efisien. Kemudian ada nilai anti korupsi.
mandiri dan kerja keras. Output dari tahapan pertama ini yang saya dapatkan yaitu surat pernyataan persetujuan mentor dan berupa foto kegiatan dan catatan bimbingan. Kemudian tahapan kedua yaitu mempersiapkan bahan materi untuk pembuatan leaflet. Di sini saya menerapkan akuntabilitas, nilai tanggung jawab, dan kejelasan target. Pada nasionalismenya ketuhanan, di mana sebelum memulai kegiatan ini, saya berdoa kepada Tuhan agar senantiasa diberikan kelancaran. Kemudian, pada nilai tanggung jawab dan kejelasan targetnya, saya mempersiapkan bahan materi dengan rasa tanggung jawab serta memperhatikan media edukasi yang akan digunakan dan materi-materi yang mudah dipahami oleh keluarga pasien. Pada nilai etika publiknya, dalam persiapan bahan materi tersebut, saya memberikan informasi yang benar dan akurat sesuai dengan daftar rujukan yang ada. Pada nilai komitmen mutu, saya menerapkan nilai efektif dan efisien. Dan pada anti korupsi, saya menerapkan nilai mandiri dan kerja keras. Dalam persiapannya, saya tidak memberikan imbalan apapun pada saat meminta saran dan masukan dari berbagai pihak dan mengupayakan hasil yang maksimal. Outputnya ada catatan bimbingan dan foto kegiatan. Tahapan yang ketiga yaitu menyusun desain dan mencetak leaflet. Nilai-nilai dasarnya ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Outputnya ada desain leaflet, kemudian ada foto kegiatannya. Peran dan kedudukan ASN-nya keterkaitan dengan agenda 3, yaitu WOG, pelayanan publik, dan manajemen ASN. Yang mana dalam pembuatan leaflet ini saya berkonsultasi terlebih dahulu dengan mentor, tim dari PKRS atau promosi kesehatan rumah sakit, dan dari tim PPI. Pencapaian misi kabupatennya yaitu memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing. Kemudian kegiatan 2, membuat kuesioner sebagai alat tolak ukur pemahaman keluarga pasien pada saat sebelum dan sesudah dilakukannya penyuluhan. Tahapan kegiatan pertamanya yaitu mempersiapkan bahan materi dari pembuatan kuesioner tersebut. Tahapan keduanya melakukan konsultasi materi kuesioner dengan pihak PPI dan mentor. Tahapan yang ketiga yaitu mencetak kuesioner. Adapun output dari tahapan yang pertama yaitu ada catatan bimbingan dan foto kegiatan. Output dari tahapan kegiatan kedua yaitu outputnya catatan bimbingan juga dan foto kegiatan. Kegiatan ini keterkaitannya dengan agenda 3 yaitu WOG, yang mana dalam pembuatan bahan materi tersebut saya melakukan konsultasi dengan mentor tentang isi dari kuesioner tersebut. Kegiatan ketiga, melakukan edukasi dan demonstrasi 6 langkah cuci tangan kepada pengunjung atau penjaga pasien. Tahapan kegiatannya yaitu yang pertama membuat SAP, yang kedua membuat daftar hadir dan membagikan kuesioner. Tahapan yang ketiga yaitu melakukan edukasi dan demonstrasi 6 langkah cuci tangan. Di sini output kegiatannya ya kegiatan tahap pertama yaitu ada catatan bimbingan, foto kegiatan, dan dokumen SAP. Output dari kegiatan kedua yaitu foto kegiatan dan daftar hadir, yang output dari tahapan kegiatan ketiga yaitu outputnya daftar hadir, foto kegiatan. Keterkaitannya dengan agenda 3 yaitu WOG, pelayanan publik, dan manajemen ASN. Kegiatan keempat, saya membuat standing banner tentang pemberdayaan keluarga pasien untuk mengingatkan petugas medis dalam melakukan cuci tangan. Tahapan kegiatan pertamanya yaitu menyusun desain dan mencetak standing banner. Tahapan kedua, menyiapkan tempat standing banner dan berkoordinasi dengan kepala ruangan dan PPI. Tahapan kegiatan ketiganya meletakkan standing banner tempat yang telah disepakati bersama. Keterkaitan dengan agenda 3-nya yaitu WOG, pelayanan publik, dan manajemen ASN.
Kegiatan kelima, saya membuat reminder cuci tangan di setiap wastafel di ruang ICU dan mengevaluasi kegiatan. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu mendesain reminder yang menarik dan mudah dibaca oleh keluarga pasien dan petugas medis. Tahapan kegiatan kedua, mencetak reminder. Tahapan kegiatan ketiga, menempelkan reminder di dinding tempat wastafel. Tahapan kegiatan terakhir yaitu mengevaluasi dan membuat laporan hasil kegiatan. Keterkaitan dengan agenda 3, di sini ada WOG, pelayanan publik, dan manajemen ASN. Nah, kesimpulan akhir. Dari seluruh kegiatan aktualisasi ini telah terlaksana dengan baik dan lancar. Setelah dilakukan edukasi dan demonstrasi 6 langkah cuci tangan, melalui media leaflet, standing banner, dan penempelan reminder pada setiap wastafel di ruang ICU, pemahaman keluarga pasien tentang 6 langkah cuci tangan mulai meningkat. Dengan adanya peningkatan pemahaman keluarga pasien, maka penerapan 6 langkah cuci tangan dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Rencana tindak lanjutnya, yang pertama, penerapan kewajiban dan kepatuhan para petugas medis untuk selalu memberikan edukasi tentang 6 langkah cuci tangan pada keluarga pasien yang baru masuk. Yang kedua, pelaksanaan pengawasan petugas medis kepada keluarga pasien untuk menerapkan 6 langkah cuci tangan di setiap jam jaga. Yang ketiga, penyeragaman penempelan reminder sebagai pengingat untuk rajin mencuci tangan di setiap ruangan di RSUD Anuntaloko. Yang keempat, penerapan kewajiban dan kepatuhan para petugas medis untuk selalu memberikan edukasi tentang protokol kesehatan di masa pandemi pada keluarga pasien yang baru masuk. Ya, sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Novi. Selanjutnya langsung saja kami persilakan Ibu Rahmawati Ranja Escape sebagai mentor dalam rangka memberikan penguatan atau testimoni terhadap apa yang telah disampaikan oleh Ninyoman Novita. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Pembimbing dan Penguji, teristimewa untuk Novi yang mengikuti ujian hari ini. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan Novi sudah sesuai perannya, saya kira sudah cukup baik. Di masa pandemik yang sekarang ini tetap berupaya mengedukasi pasien dan keluarga tentang pentingnya mencuci tangan, mematuhi protokol kesehatan, dan lain-lain. Kegiatan Novi juga sangat membantu pelayanan kami di rumah sakit. Olehnya saya sangat terima kasih dan apresiasi kepada Novi untuk kerja keras Novi selama ini. Untuk Novi sendiri tetap semangat, tetap jaga kesehatan, pasien kita semakin banyak. Kita semua juga harus kuat karena masih banyak yang membutuhkan kita di luar sana. Semoga sehat selalu Novi ya, sukses, semangat sekali lagi. Semoga ujiannya hari ini berjalan lancar. Mungkin hanya itu penguatan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rahmati. Langsung saja kami persilakan Pak penguji, ya, Pak Andi Bakti untuk berikan penilaian terhadap hasil aktualisasi oleh Ibu Novi selama 1 bulan kemarin. Silakan Pak Andi Bakti. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu. Baik, yang saya hormati Ibu Mentor, Ibu Rahmawati, yang saya hormati Pak Coach, Pak Ali Usman, yang saya hormati rekan-rekan dari BKPSDM Kabupaten Parigi Motong, yang saya hormati Ibu Ninyoman Novita sebagai peserta. Sehat Bu? Sehat. Alhamdulillah sehat. Dan juga yang saya hormati rekan-rekan host dari BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Baik,
Ucapan terima kasih saya sampaikan untuk Ibu Mentor atas dukungannya dan apresiasinya kepada peserta, Ibu Novita, kurang lebih selama 30 hari ini, sehingga Ibu Novita di tengah-tengah pandemi ini seperti disampaikan tadi bisa melaksanakan kegiatan ini dan menyelesaikan laporannya. Baik, namun ada beberapa masukan ya untuk Ibu, terutama untuk Ibu Novita terhadap penyempurnaan daripada laporannya, karena secara garis besar laporannya cukup baik, tapi ada tambahannya, ada beberapa tambahan dan ada beberapa pertanyaan. Jadi disiapkan alat tulisnya ya. Baik, yang pertama mungkin koreksi barangkali ini ya, tentang kata pengantar. Yang ada di kata pengantar ya, biasakan itu kalau menuliskan nama itu ditanda tangan Bu ya. Jadi itu di kata pengantar itu belum ditanda tangan. Jadi nanti saya minta untuk ditandatangani kata pengantarnya. Kita ke kegiatan 3, maksudnya ke bab 3 ya, bab 3 pelaksanaan aktualisasi. Ini kurang lebih 30 hari Anda membuat kegiatan ini, secara garis besar laporannya bagus, namun yang pertama yang ingin saya tanyakan, apa saja hambatan yang terjadi selama kurang lebih 30 hari ini dalam penyusunan laporan maupun dalam kegiatan yang dilaksanakan? Silakan. Hambatannya saya mungkin di kegiatan ketiga Pak, yang pada saat edukasi dan demonstrasi. Yang awalnya kan maunya kita melakukan penyuluhan itu kita kumpul keluarga pasiennya, tapi karena ada pembatasan terkait COVID, jadi saya melakukan edukasi itu ke masing-masing keluarga pasien Pak. Jadi saya datangi satu-satu pasiennya di tiap bed. Saya lakukan edukasi, Pak. Mungkin kalau di kegiatan hanya itu yang menjadi hambatan, Pak. Terima kasih. Baik, berarti langsung dengan solusinya ya? Iya. Solusi datang. Kemudian yang saya ingin dengarkan sedikit, apa yang Anda habituasikan itu pada saat Anda mendatangi masing-masing pasien itu seperti di kegiatan ketiga. Apa yang Anda habituasikan pada tahapan itu? Tahapan ketiga Pak ya? Iya. Tahapan, ya kegiatan 3, tahapan 3. Ya. Kalau pada tahapan ketiga, saya menerapkan nilai nasionalisme yaitu ketuhanan, yang mana pada awalnya pasti selalu berdoa kepada Tuhan untuk meminta kelancaran pada kegiatan yang akan saya lakukan. Kemudian saya menerapkan nilai kemanusiaan, yang mana pada pelaksanaannya dengan pemberian edukasi ini dapat membantu memberikan informasi kesehatan kepada keluarga pasien tentang pentingnya menerapkan 6 langkah cuci tangan. Kemudian saya juga menerapkan nilai tanggung jawab, partisipatif, dan adil. Yang mana pada pelaksanaan kegiatannya, saya dapat menyelesaikannya dengan tepat waktu, kemudian ikut berperan aktif dalam membantu keluarga pasien tersebut untuk bisa memahami tentang 6 langkah cuci tangan. Kalau bersikap adil itu saya melakukan kegiatan ini kepada semua keluarga pasien yang saya temui pada saat kegiatan tersebut. Di etika publiknya, saya menerapkan nilai sopan, bersikap hormat, tidak diskriminatif, dan adil. Sebelum memulai kegiatan, terlebih dahulu saya memberikan salam, menjelaskan maksud dan tujuan saya untuk melakukan edukasi tersebut, tidak memilih-milih antara keluarga pasien yang satu dengan keluarga pasien yang lainnya. Jadi disamakan penyampaiannya semua, tidak ada yang ini lebih penyampaiannya dan yang satunya dikurangi. Kemudian pada saat itu juga saya menerapkan nilai
efektif dan orientasi mutu, yang dimana memberikan pelayanan itu sesuai dengan kebutuhan dari keluarga pasien tersebut dan memperhatikan pemahaman atau tingkat pengetahuan dari masing-masing keluarga pasien dalam penyampaian informasinya. Kemudian saya juga menerapkan nilai adil dan kerja keras di anti korupsinya, yang mana saya melakukannya secara adil, seperti tadi, tidak membeda-bedakan antara keluarga pasien yang satu dan yang lainnya dalam proses penyampaian, edukasi, dan demonstrasinya. Kemudian saya mengerjakannya secara maksimal dan mensyukuri setiap kegiatan yang saya lakukan. Terima kasih, Pak. Baik. Sebenarnya sudah ada gambaran sebenarnya dari tulisan Anda juga sudah ada gambaran. Saya hanya ingin melihat penjelasan secara realnya, dan bagus untuk penerapan habituasinya tetap seperti apa yang diharapkan, ya. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini tetap terlaksana, Bu, ya. Makanya ada rencana tindak lanjut itu. Nanti kalau dari kegiatan ini sudah baik, tinggal lampiran, ya. Jangan lupa kartu bimbingan coach-nya ditandatangani, ya. Nanti dalam perbaikan nanti yang diupload nanti yang sudah dalam bentuk tanda tangan, sudah ada dalam bentuk, sudah ditandatangani semua, ya. Kemudian baiknya lampirannya yang asli-asli, ya, kalau memang. Tapi ini sudah bagus sebenarnya, sudah bagus, sudah, artinya walaupun hasil scan dia dan memang harus di scan, ya, tapi resolusinya atau besarannya itu mirip seperti yang aslinya. Jadi jangan, memang sudah pas ini, jangan diperkecil dia, ya. Karena kalau misalnya surat dan lain sebagainya itu jangan sampai diperkecil. Cuma nanti diperbaiki scanannya, ya. Iya, Pak. Kemudian lampirkan juga hasil kuesioner yang sudah terisi. Ya, di sini kan ada kuesioner, cuma masih kosong, ya. Iya, Pak. Siap. Jadi dilampirkan. Laporan kegiatan ada dibuat, Ibu? Hanya langsung dievaluasinya, Pak. Dievaluasinya. Ya, evaluasi dari hasil kuesioner. Mana kegiatan terakhir ini? Di lampiran kelima, Pak. Saya cari dulu. Lampiran mencetak, mengevaluasi. Laporannya dalam bentuk pernyataan. Hanya saya tulis di bawahnya kuesioner itu saja, Pak, hasilnya. Begini, masalahnya adalah di tahapan kegiatan ini menjelaskan bahwa Anda melakukan evaluasi dan membuat laporan hasil kegiatan, ya. Iya. Berarti laporannya harus ada itu, ya. Itu maksudnya, dokumen laporannya itu. Mungkin tidak perlu banyak barangkali, ya. Intinya adalah laporannya itu yang menggambarkan bahwa sudah terjadi optimalisasi penerapan 6 langkah cuci tangan itu, ya. Kan Anda sudah melakukan pretest dan post-test ini, ya. Iya, sudah, Pak. Jadi laporannya berisi hasil pretest dan post-test itu saja. Dalam artian mungkin 1 lembar bisa. Yang penting sudah tergambar betul apa yang terjadi setelah kegiatan ini dilaksanakan. Apakah optimal atau tidak, itu, ya. Karena kalau bicara optimal berarti
ada standar awal yang mau dioptimalkan, ya. Jadi sudah ada standar awal yang harus ditingkatkan atau dioptimalkan kembali. Jadi itu gambarannya. Iya, Pak. Nanti ditaruh di lampiran itu, ya. Iya. Lampiran, terutama lampiran terakhir ini. Iya. Kegiatan 5, tahapan 4 ini. Karena di sini berarti harus ada membuat laporan, ya. Iya, Pak. Baik. Barangkali cuma itu saja tambahan, ya. Ini kegiatannya secara menyeluruh sudah baik, sudah bagus laporannya, penyusunannya sudah rapi. Tinggal itu saja yang ditambahkan, ya. Jadi sukses untuk Ibu Novita, ya. Terima kasih, Pak. Dan kami berharap ini tetap berlanjut, ya. Tetap berlanjut walaupun kegiatannya sudah selesai, tetap dilanjutkan sesuai dengan RTL-nya atau bahkan dikembangkan lagi dengan lebih baik. Baik, jadi terima kasih untuk perhatiannya Ibu Novita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Penguji yang sudah memberikan penilaian kepada Ninyoman Novita atas kegiatan aktualisasinya selama 1 bulan kemarin, walaupun tetap masih ada perbaikan. Oleh karena itu sekali lagi Saudara Nopi ini harus dicatat, ya. Anda catat kemudian diperbaiki lagi sesuai dengan saran dari penguji, ya. Namun penguji katakan sudah cukup baik, tapi tidak mungkin akan ditandatangani kalau seandainya perbaikan ini belum koreksi ini belum diperbaiki, ya. Jadi segera perbaiki sesuai dengan yang ada. Dan karena saya sebagai pembimbing, saya agak sedikit karena ini sudah hasil akhir, saya agak sedikit katakanlah keras, ya. Seperti itu harus Anda kasih tahu, Anda tunjukkan walaupun di Zoom, ini yang saya bikin, ini yang saya bikin, harus seperti itu. Kalau tidak, tentunya kan itu ya kembali apa arti sebuah tanda tangan pada sebuah persetujuan sudah ditandatangani kemudian tidak sesuai dengan perbaikan yang ada. Saya kira demikian. Selamat buat Ibu Nopi, dan tentunya kepada Ibu juga kami ucapkan terima kasih dan mohon bimbingannya terus Bu, terutama dalam pelaksanaan nilai-nilai dasar ASN, karena arah daripada diklat yang dilaksanakan ini, ya ini bagaimana semua peserta atau calon ASN ini dapat menghabituasikan nilai-nilai dasar hingga menghasilkan satu sikap positif, ya ini akhlakul karimah dari semua ASN yang ada. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Penguji dan semuanya. Langsung saja saya kembalikan kepada Ibu Nopi sebagai host. Silakan Bu. Siap, makasih Pak. Terima kasih kepada Bapak Penguji dan Coach atas masukan, saran, serta bimbingannya. Terima kasih juga kepada Ibu Mentor, Ibu Rahmawati, atas kesediaan waktunya untuk memberikan penguatan. Mudah-mudahan apa yang diharapkan dari penguji, mentor, dan coach bisa terpenuhi oleh peserta. Mohon izin untuk Ibu Mentor, saya pindahkan ke room utama. Sekali lagi